tu mangko setelah hari patui tumbuh tindawan. Tindawan tu lama. Orang kini menyebut jamur. Nah jamur tu kata-kata disalik pao, yo jamur. Iya kan? Itu cindawan namanya. Cindawan patui. Ini bapak-bapak ini. Ada orang bertukar-tukar namanya gitu. Itu bukan jamur tapi cindawan. Lama dari gulai ayam tuh kalau digulai. Nah, kan keluar video itu tuh sesudah itu ada berwarna merah, ya kan? Jangan lupa mantak yo tunjuk tuh. Namanya subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai tadanga ke belakang ibu-ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana ilaina wa ni'matal iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid As-Salam beserta seluruh Bapak pengurus yang telah menjual dirinya kepada Allah untuk meninggikan Islam, maka tanpa digaji kita tulus dan ikhlas mengurus rumah Allah ini. Semoga bapak-bapak yang mengabdikan diri kepada Allah, baik membangun fisik masjid maupun memakmurkan masjid dan juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, lebih-lebih untuk anak cucu kita tadi. Di mana ibarat komputer, ba'a mangko kancang hafalannya anak-anak tu. CPU-nya tu indak kumuh. Ada awak lah banyak nak mengumuhi. Lebih-lebih apa nang kerajo di KPU. Nah ini bapak. Itu ndak bisa mapal Al-Quran tu lah. Di dalam mutak tu mengicu aja. Iya kan? Nah ini bapak-bapak. Iya kan? Nah, anak-anak kita tadi masih bersih. Coba bayangkan berapa hari, berapa minggu nyo mapal Al-Quran. Lah dapet dia juz nan ke-30. Itu panjang-panjangnya ayatnya tuh Pak. Nya surah Amma nama ada orang lama tuh. Tapi ayatnya panjang-panjang. Jadi kaum muslimin kita sokong apa yang disampaikan oleh ketua masjid tadi. Andaikan ada uang yang kita infakkan setiap subuh, pandai anak cucu serupa itu bapak-bapak berlipat ganda pahala kepada kita.
Ya kan? Kaum muslimin Al-Quran nang kanyo apal saya Pak Wali gak dua seorang Al-Quran ko meh dari Al-Quran ko pak coba Pak Wali ameh sameh gini orang coba Pak Wali Al-Quran je iya kan jauh murahnya dari ameh tapi isinya kaum muslimin ndak tatandiang dia apa saja iya kan Al-Quran itu para jemaah yang terhormat hudal linnas. Jadi orang-orang barat, bapak-bapak, ibu-ibu, kini kan banyak masuk Islam. Acara orang barat masuk Islam itu apa? Iya kan? Mereka pelajari Al-Quran dulu. Karena sudah mereka coba, tak tumbuh galah ke batu, tak sorong bajak kenapa, patah tungkik, bersilakan. Ada sesuatu problem dalam hidupnya. Diujinya untuk mencari jalan keluar dengan ini dengan itu tidak ada yang berhasil tapi kemudian dia pelajari Al-Quran akhirnya aponan kusui itu selesai di Al-Quran kusui banang cari ujungnya pangka kusui kapak selesai jo sayo kusui sayo selesai jo jangkie laikan amo kusui sarang tempuh. Kalau Al-Quran jadi pedoman awak bisa diselesaikan jo api. Jadi serang tempuh tu jo api sudah selesai lah Pak. Jadi baru iya kan? Yang kedua bapak-bapak kaum muslimin yang terhormat, jangan Al-Quran ini pernah ditamatkan. Ada orang ambo tamat Al-Quran. Yuswana tamat ndak nyoba-coba sudah. Iya kan? Al-Quran itu sendiri di dalam Al-Quran itu kalau kita setiap kegiatan ibadah itu ada di dalam surat Al-Muzammil ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalilan nisfah awin qus minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kaum muslimin bapak-bapak para jemaah ambo dulu katam Quran tu yolah selesai Al-Quran tu dibaca sampai surah Amma dari Alif Lam Mim ya kan atau katam Quran namanya di kampung barak jorabano ya kan bapak-bapak mau dek rangai ambo banse bako mulai nanggak bapiti jadi menumpang salah jo beliau ya kan segala biaya nanti timbul kakak ayah ambo tu membayar tapi ambo pandai mengaji dari anak beliau dan semua katam ambo tu nyotanyon dia orang kajuri nama anak tadi nampel yang mandai mengaji ia di nang ketik telingo sawala tu iya kan apa cali adalah telinga mo kalau di YouTube tak nampak dah. Iya kan? Telinga mo ketek sabah jo pakak-pakaknya sekali itu. Jadi kaum muslimin kalau kau mengecek jambo sambil duduk kau sebelah kucu mo duduk. Sebelah kita tak terang sebabnya cacik sajalah lain tak pakak kini dah. Kalau orang KPU kini kau lah pakak sudah pemilihan umum ke saya apa? Nak nyurang angin je orang tu. Ini kau. Dah ulu dah ada pakak. Kalau ambo saja ketek pakak pendengaran tak mau nang kita. Iya kan? Ada ulu tu kalau awak khatam Quran tu Pak. Iya kan? Nyoba tuang dek juri ya, baca kau aja. Baca kau aja. Sekarang bapak-bapak ayat yang akan dibaca itulah diulang-ulang membaca sebulan. Abeko mbok tanyoan jo gurunya tu, sadah katam ko laya doa jo anak ko mengaji ko. Indak le buya. Bab itu nyola les bahasa Inggris, les bahasa Jepang, les bahasa Mandarin, les bahasa Piaman. Ya kan? Les matematik, les fisika, les segala macam. Nah, ada ngaji lah. Ya kan? Akhirnya bapak-bapak yang terhormat sampai SMP, sampai SMA, nadonya ulang-ulang Al-Quran.
Itu banyak terjadi Pak, orang nala sagai awak gua ndak pandai jo baca Quran. Adik kami kini di tempat kami, orang gaik-gaik gua, ada orang qari tinggal sinan, ada-adokan tahsin. Nah biasa kalau kami takziah bapak-bapak yang terhormat, itu disuruh berganti-ganti kami kau baca Quran. Kalau tiba dia boleh, baca saya. Ya kan? Nah, ada orang nandek batu lah, nanangok pendek. Sebenarnya pandai mengaji. Ya kan? Tak pandai mengaji tu. Anak kecil suara pendek. Angok tak sampai suara garu awak di batu. Ya kan? Ini bahayanya. Sekarang anak kita, cucu kita bukan membaca Al-Quran secara biasa, tetapi menghafal. Mereka beruntungnya awak. Ya kan? Sebab awak saja dahulu Pak di kampung kita di Sumatera Barat tuh, harapan awak kan kanan mudo ke Pak. Tu mangko orang gaeknya latiak tabang ka sasak tiba di sasak bari makan hilang nenek turun ke mama warih ke jatuh ke mana kan kau nang gaek kau ndak lama kau dah mati leng. Ya kan? Kemana estafet itu akan kita berikan? Tentu ke anak cucu. Dan dia harus diperhatikan dari embrio. Dan dia kaum muslimin harus kita gembirakan dengan hadiah. Ambo dulu juara azan di Kecamatan Baso Pak tahun 58. Itu hadiahnya kambing. Ndak tanggung nggak ada hati kami ambo mailo kambing tu pulang. Di balian de panitia kambing. Kambing tu dipelihara sampai beranak-anaknya. Ya kan? Jadi untuk itu apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, sama-sama lah kita kabuki sama mendaki, kalurah sama menurun, malalah sama patah, menyuruh sama bungkuk, indak sama dicari, lai sama dimakan. Kita pasamuan untuk anak cucu awak yang otaknya hebat menghafal Al-Quran itu. Lai terang ada ibu dong. Ndak ada awak karugi do Pak kalau anak cucu kita santiang baca Al-Quran. Ambo hormatilah jemaah kalau ni. Yang terhormat nenek mama urek tunggang pucuk nan bule di nagari dahan rampak daun narimbun jo pusako putih labek buah nan masak makan nan anak kemanakan. Nan baurek cakam ke tanah jauh tahun jam kapitalo panuh lah bumi di rumpunnya. Di kampo indak tabokek kan di badai alun katau liang konon kok goyang angin lalu. Nan badahan cupak jo gantang barantiang barih balabeh badaun rimbun jo adek babuah kato nan bana. Mudah-mudahan nenek mama kita pegawai sara, pegawai adat diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Yang dihormati alim ulama cadik pandai nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat nan duduk baca min kitab tagaknya rintang jopi tua tahu dihalal dengan haram seratosah dengan bata aye janih tapian suci minuman anak di nagari. Mudah-mudahan ulama di nagari awak kau ndak putih sambuang basambuang. Ya kan? Kalau anak-anak menghafal Al-Quran itu kaum muslimin yang terhormat nanti diperdalamnya lagi dipelajarinya Al-Quran para jamaah pedoman utama untuk kita patuhi adalah Al-Quran. Baru hadis Pak. Jadi sekali lagi tidak rugi kita cucu santiang mapal Quran. Kemudian nang kami hormati bundokan duang limpape rumah nan gadang Sumara Anjuang nan tinggi. Kaundong-undong ke Madinah ke Payuang Panji ke Sarugo. Balahan nyao badan diri. Si dingin tanpa di kapalo talu ancua danau baguluang pasir menjadi persimbangan balahan nyao badan diri. Kok litak tampai minta nasi, kok awih tampai minum air. Air janih tapian suci. Panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang bundo batinggang, satitik santan dikuali masak kalio si kuah kabau, harum setahun perjalanan. Itu hebatnya ibu-ibu kau Pak.
Satitik santan di kualinya, masak kalio. Siku agama. Lorong dek beliau nan batana puntuang dielo disuruti bakayu kelupa pisang tajarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya disinan napi mangkoi duit. Bareh nan di tanah siranih barek sinani rani Aceh di kakak jo juang jari di indang indak baratah ditampi indak badada di lampuk jo kelupa pisang. Masaklah nasi kambang bunga limau sagantang bareh di tanah kanyang laurang sapanamnya. Kok tamakan diraso nasi 3 tahun ta indah lapa kok ta cubo jaraso gulai 5 musim taraso jo lamaknya. Jadi jangan tinggal-tinggalan bundokan duang kau nak pak. Biarlah mantiknya nyo kawak co peluru rambo muncuangnya jangan pak tinggal. Sebab nang kalamak dawaknya pandai membuat. Itulah jaso bundokan duang kau kawak. Mudah-mudahan bundokan duang kau sehat saja. Baik kau sudah mengaji kau lihat ada acara makan nggak? Bu, lain tak tekan tu? Tidak. Cuy ibu ulang menambah baca tadi balik. Nak dapat tak? Tak cik sepitar ruambonyo. Boleh? Itu saudara ambo Pak Basirudin sedang mengambil foto. Jadi kalau video itulah di-share nanti, ibu nampak di dalam pitaru ambo cik saya jalan lo. Buruk video kami kalau nampak orang lalu dalam. Ya kan? Bulalang mata deh. Jalan lo. Kok dapat senyum. Jadi nanti kok lah mati ke ambo bu, video tu tinggal. Ya kan? Ko ambo masuk YouTube sama jo video Ustaz Rizawadi. Ado raso gadang hati itu. Ya kan? Jadi ibu-ibu nan dipoto Pak Abbas kini itu Allah telah masuk salodang tabau diupih. Sebenarnya bintang utamanya tu ambo. Ya kan? Ini ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat. Ya kan? Ya kan? Ibu-ibu tabau di dalam tu. Jo pak-pak. Makanya pitaruh ambo cik saya jalan lo ketika dipoto tu. Boleh rancak foto. Iya kan? Tapi jangan dikijok-kijok lo mata sebelah. Ya kan? Itu. Jangan betul-betul lah. Ya kan? Tak lo rancak dicalik tu tak. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, ayat nanambo baca tadi surah Ar-Ra'd. Kalau kita lagi babarih dalko ar-ra'du. Bahasa Indonesianya petir. Bahasa Minangnya patuih. Patuih itu pak, ada rasa harap mendengarnya dan ada rasa cemas. Kenapa? Karena petir itu adalah muatan listrik. Orang asa ditembak dek patuih tu gosong badannya. Ya kan? Tapi ada rasa harap. Kalau ada patuih, guru patuih badan tam hujan turun kilik latibo, tu musim kesawah katibo lah tu kalau di kampung. Hari ke hujan banih kadiseraan sawah kadiba. Jadi patuh itu ada antara harap dan cemas. Harap supaya hari hujan kerana sawah bandalangi. Cemas kok dapat awak sedang membajak ditembak patuih. Itu pak. Awak membajak sawah tembak patuih. Bisa. Karena sawah tu lapih pak. Tak ada dinding. Patuih itu di bawah pak, nak di atas. Ya kan? Atau mengko setelah hari patuih tumbuh tindawan. Tindawan tu lama. Orang kini menyebut jamur. Nah jamur tu kata-kata disalik pao, yo jamur. Iya kan? Itu cindawan namanya. Cindawan patuih. Bapak-bapak itu. Ada orang bertukar-tukar namanya gitu. Itu bukan jamur tapi cindawan. Lama dari gulai ayam tu kalau digulai. Ya kan? Nan namanya patuih kok lah jadi pantun di Minang. Adima pak membaca pantun patuih kok di sore di apa? Di cerita Minang. Di mana? Tak tekan apa?
Dicurito mage manandin jo subang magelang. Lai pernah maco cerita tu? Sebagai orang Minang cari cerita tu balik. Iya kan? Anang kato mage manandin ko dalam pantunnya. Guru patuih panubo limbe. Pandan tajamu di Subarang. 700 carian nube. Subang bagelang batamu mengkosanang. Jadi patuh itulah jadi pantun. Ternyata dalam Al-Quran ada surat petir. Iya kan? Yang dalam ayat ini walaupun surat petir tapi artinya rancak. Apa itu? Jannatu adnin. Sekarang saya bertanya dulu kepada jemaah, ingin masuk neraka atau ingin masuk surga? Surga nama yang ketujuh di ibu jawab Pak. Kalau dembo sembarang tu nyalai masuk surga lah. Ndak kau milih-milih baru. Iya kan? Nantakui awak masuk neraka. Labiah-labiah kalau masuk neraka tu khalidina fiha. Kekal selama-lamanya. Jadi janganlah kita murtad jadi orang Islam ini. Janganlah kita meninggalkan Islam lagi. Asalai Islam awak Pak, mukmin. Nanti awak dek ndak nabi Pak. Awak kan ndak nabi kau dok. Ada berbuat palo, ada berbuat doso. Nanti ditimbang. Kita tidak akan dirugikan. Ternyata timbangan awak barek ke kita. Barek doso dari pahalo. Lahnya suruh lo di Allah memereso amalan sunat. Akhirnya amalan sunat tidak ada. Apa tidak mau puasa Senin kami. Tidak mau salat sunat. Sudah Assalamualaikum lari sepulang. Tidak ada rawatib bersedekah pemalih lo. Iya kan? Akan tidak ada amalan sunat tu. Jadi barek doso dari pahalo. Transit di neraka lo Pak. Ada yang buat transit tu nanti tak taluk. Ya Pak. Maka kita carilah tiket sajak kini langsung kita nanti lancar meniti sirat, mudah dihisap, barek pahalo kita dari doso, meniti sirat seperti kuda lari kencang, maka beruntunglah kita masuk surga. Itu dimulai dari kematian. Kalau mati awak usnul khatimah Pak, itu murah urusan. Tapi kalau suul khatimah, orang KPU nak mengicuh ko Pak. Kalau indak tobatnya dulu, indak tobatnya dah. Nyo kan orang nanaturan kalah, dek nyo mengicuh kan nyo manangan. Itu tujuannya. Dek dapet nyo pi, indak tobatnya dah Pak, sansaronya dia kirat. Iya kan? Nah itu kaum muslimin. Jadi di dalam hidup ko kita buat salah nanelok. Mangko kecik nini awak di Minang mau kuasa mau panjang menimbang sama barek meletakkan sesuatu di tampeknya. Iya kan? Kita pacik lah pepatah datuk perpatih. Kecik datuk perpatih. Nini kita katumangguangan dua perpatih dan sabatang de aluih kileknya tibo de licin cayo mendatang. Budi tajambu kena nelok. Itu niniak kita datuk berpati itu dulu. Kalau nyoka memutuhkan suatu urusan itu menurut alu aja patui. Ya kan? Coba Pak. Misalnya di TPS orang paling banyak 300. Ya kan? Tapi hasilnya nan manang adalah 800. Atau lain menurut alu aja patui gereja orang situ. Enggak. Kau nyobalian kau nama orang kau nampak tuik ke dia lu. Itu tanya. Tanya tu kini Pak pemilu nang kini. Kau ndak mau orang dia lu serupa 2009 Malaysia lo. Nyurus lo di orang. Ya kan? Di matibonya lebih kau setelah berusaha. Memang dalam Al-Quran disuruh begitu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita tahu dicurangi orang, kita harus mencari keadilan. Itu sahu. Setelah kita berusaha, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Baru bertawakal ke Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin.
Allah sangat cinta kepada orang yang bertawakal. Bu, bamang ko ambo di buai endek pengurus tetalu ko. Ikan karena pitaruh membuat tetalu ko lah do di YouTube. Supaya jangan naik sindi pengurus ko nyobuat sesuatu. Sawananya nak menyuruh membuat tetalu ko ndak ambo do ayam nam punya talu ko. Ayam kalau lah sudah batalu pak tu ustad nyembau. Sudahnya batalu tu ustad. Tu kalau alo talunya besok jelek. Ustad. Keciknya tu pak. Iko talu adalah keluar. Buat tetalu untuk ustad tu. Jangan kayu putih saya marapuang ngelang-ngelangnya cik. Jadi ayam nak menyuruh. Patui dibuat patui. Pertamanya lah gaik. Nan kedua kurang lah. Indak amu hambo pahi wirid ko pak. Mula-bila saja masuk ape ko. Iya kan? Mungkin berang Allah. Pahi selang restawari dan sehatan badan nang. Dan bisian ke jemaah tu membuat ente talu aja. Iya kan? Alhamdulillah bapak-bapak. Iko di Riau hari kini ko lah masuk hari nan ka 8. Ke 9. Lah 9 hari. Dimulai dari Pakalan Kurinci, taruh ke Kandih, taruh ke Siak. Baru dalam pasal Pekanbaru sejak tanggal 27. Nan hari kini ko pak, sebanyak waktu salat wirid embo. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya kan? Nah ini bapak-bapak ibu. Asyana mentakdirkan itu Allah. Bamang konyo kirim membawa Allah hilia mudiak ko kini. Nyo sehatkan badan. Allah tu ibu bini yang bolah mati. Nah. Kalau ambo di rumah sejak bini mati ko tu takana-kana jo bini ko. Bini ambo tu sama ambo nikahi dulu pak umur 21 ndak tangguang rancak no do. Iko menurut mato ambo pak. Ambo nak minta persetujuan apa dah. Sebab ndak lo pernah nampak depak dah. Iya kan? Rancak mana menurut ambo. Baranaknya cie atau merancak. Baranak yang kedua tambah rancak. Agak salah dapat sebelum ambo babini. Karajombo menonton setiap malam ke bioskop. Itu namanya Mabiem Piti. Ada lapangan Imam Bonjol, ada layar tancap sinan. Atau filmnya rencak-rencak lo tuh. Singgah lo ke sinan, sudah semesa. Biko di preso Piti ndak ada ke pulang lah, berjalan kaki seleng. Dari kota Padang tu ke Matuayen ndak ke dia pak. Tapi saja ambo bawini pak, ndak ada ambo nonton lah. Inyo sembo tonton siang malam pagi sore iya kan sampai anak limo iya kan akini beliau tu nanta ado lah lai dapat ibu pantun orang kematian ini lai abi ada tunjukan jalan lo ndak dari bayang kata lauk Balimbiang Kampung Rambatan Kampung Perak tanahnya tinggi Badabuo mbak di Muaro riak memacah katapian taman nuang badan jago lalok bu dicaliak suok jokida dipandang kiri jo kanan kawan sakasu nalapahi jatuh badarai ayamato ka Allah saja berdoakan cuba lah dapat kemati bini ini ibu-ibu saya tidak nyoba tabayang juga galaknya Allah tidak mau mempadiam bojo itu, ya kan? Nyogaraan nanti orang Islam go, ya kan? Memanggil boy lia mudia, ya kan? Alhamdulillah lah sampai ke Bali, lah sampai ke Kalimantan. Kalau sebelum masuk apa kau pak? Sekadar Padang saja Padang Bukit Tinggi Pekumbuat, itu saja, ya kan? Tapi kinilah malala kemapai. November patang ke Australia. Desember ke
Aku insya Allah ke Jepang lah. Tentu para lulo bahasa Jepang ku untuk di pelabuhan deh. Iya kan? Untuk di bandara. Bahasa Jepang ku tidak sulit mempelajari do Pak. Sebabnya tulisannya, jo bacaannya samonya. Kalau tulisan tu dibuat je tulisan Latin, piko je tulisan Jepang, tentu tidak dapat lah. Iya kan? Kalau nyotanyo di orang imigrasi besok di bandara tu, iya kan? Orang maju. Watashi wa Indonesian desu. Ambo orang Indonesia. Nama orang saya Ristawardi Des. Itu bahasa Jepang tu Pak. Tapi kalau tidak dipelajari Pak, bahasa orang lain kok bisa salah paham Pak. Sama ketika orang pekumbuh mengalih kalamai, masuk dijajah Jepang, masuklah Jepang kok ke pasar pekumbuh. Ibu-ibu mengalih kalamai masuk tu alun plastik bungkusnya le debu. Indak kerisi ada Pak. Kelupa batuang. Iya kan? Iya kan? Kecil ibu-ibu kok ke Jepang nyo angke kalamai kok boleh lawan. Baso pekumbuh kan itu. Iya kan? Lain ngerti Jepang? Indak. Kecil Jepang kok iko kue nan ibu jual ko anamonyo abaso Jepangnya korewa na desu ka? Kecil ibu ko iko kalamai ndak nang kore he kedowan ko na lombu lain nyambu maso tu indah bangi Jepang ko Pak. Kecil Jepang ko bangi bagero je nyo menjajah mah ibu ko ndak cambeh ke do acik ibu ko menyawe ndak bagulo dawan basoka aja. Jadi para lujo kita pelajari bahasa kaya. Bahasa Piaman saya pandai Pak, ndak membayar setir. Ambo disuruh, kecil disuruh Pak. Malah biaya apa tu magian, ndak mau mengecekan sia biaya. Mangga Ustaz nyuruh ambo dari Padang ke Jakarta mengikuti training hari Ginanjar tu. Sangke tu alun ado gedung 165 tu lah. Di mana? Di apa? Di Islamic Center di gedung ya di Gatot Subroto. Nah, dia gi ambo piti 10 juta, ya kan? Tu dia gi loto jo sopir. Jadi ambo sanang salah mau training tu. Sianan sama training 165 tu jambo Pak Azwaranas. Wali Kota Padang Fauzi Bahar atau dari itulah lama Pak, iya kan? Jadi pagi-pagi ambo ke masuk gedung tu ada orang menyubarang cucunya ke sekolah. Hati-hati anak, ya opa kecik cucunya kau. Itu tidak tentu dah, itu kan masuk Indonesia mah. Tentu tidak bisa menilai orangnya. Baiklah naik cucunya tu kau to sekolah, iya kan? Inyo kau balik. Ada orang yang tak becak mati yang kanelan ciang je. Ini bapak ambo dah ke orang Piaman macam ambo pandai na mencetak ambo Piaman ko jo di mana jo mu dia jo awak kue taji je gumudo di mana je awak wang agam je iya kan ayo je kelapa lu gumudo je iya kan nyambian sate. Tak mau nyari mau piti Pak. Itunya. Jadi apa kalau ingin perai dengan bahasa orang tu tiru bahasanya tu. Bapak ini. Iya kan? Nyurat sodake jawab tu. Tapi kalau Ustaz bersuara Pak di rumah makan jangan Pak nantian Ustaz kau membayar. Iya kan? Apa membayar capek. Iya kan? Bab itu Ustaz tu kan mengaji kau tu. Badannya itulah tumbuh jo gizi narancak jo makanan mempere itu. Iya kan? Nyoba apa yang mengaji? Apa halonya dapat lo dapat nama membayarnya makan tadi. Kali tengah dapat tu. Asal basuh Ustaz di kadai minum, di kadai nasi, jangan dipedianya membayar. Bayan Ustaz tu.
Jadi cerita tadi kan sarugo. Rupanya di akhirat nanti ada orang masuk sarugo ko sekeluarga. Supaya nak jaleh bapak-bapak ibu-ibu kita baca lah artinya ya. Jannatu adnin. Jadi sarugo adnen. Ya kan? Ini dimulai dari ayat berapa tuh? Masuk ke dalamnya orang-orang beriman yang terdiri dari bapak-bapak mereka, anak mereka, pasangan hidup mereka, cucu mereka. Jadi artinya orang sekeluarga ada masuk surga. Makanya bapak-bapak di dalam ayat lain, setiap kepala keluarga diingatkan oleh Allah. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu ayat itu populer mah. Oi orang yang beriman, peliharolah keluarga engkau dan anak-anak engkau dari api neraka. Iya kan? Kalau kita memeliharanya, kita didik sebaik-baiknya, kita ingatkan Al-Quran seperti anak kita yang menghafal itu, maka semuanya nanti masuk surga. Laba kumpu awak sekeluarga di dalam surga itu, malaikat masuk. Ya kan? Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat masuk ke dalam surga itu melalui pintunya. Ya kan? Kemudian malaikat itu mengecek ke orang dan sekeluarga tadi. Salamun alaikum. Selamatlah kamu wahai ahli surga yang kamu sekeluarga masuk ke sini. Kenapa engkau mendapatkan ini sekeluarga? Seluruh kamu itu dari kamu, istrimu, anakmu, cucumu, menantumu, dia sabar ketika hidup di dunia ini. Jadi selama hidup kau Pak, apa saja cobaan sabar. Kalau kini mulai cobaan serupa tahun 65 Gestapo ke Melatui kau Pak. Bahan pokok nang dimakan maha. Di Bogor lah sama je serat tahun 65 lu Pak, laba bari orang beli bari. Iya kan? Itu. Lo kalah nang kata jadi ndak tahu itu dalam ilmu Allah. Iya kan? Kalau orang beriman tadi, orang sabar itu, bagaimana dia menyikapi nan segala maha? Kutiko murah nan magiar sakiwa Allah. Iyo. Kutiko lamaha nan magiar sakiwa sah. Allah juga. Tidak perlu kita ragu. Kita punya Allah. Tapi kalau indak turun-turun narago bahan pokok ko melaki tanggal sewale Maret besok apa puasa saya sebulan tu. Ya kan? Lagi setuju tu? Para siang tu kemakan ya Ustaz. Ya kan? Kalau ndak tawali bareh lah. Bali sebakwan. Ya jo pisang. Ya kan? Sudah tu minum air putih ke banyak-banyak. Kecil orang gaik namanya nan evakuasinya di zaman Belanda. Orang gaik dahulu nan hidup zaman Belanda tu Pak ndak sesanang awak kini tu. Masuk Belanda lari ke dalam rimbo. Masuk Jepang lari ke dalam rimbo. Begitu dulu orang gaik awak. Jadi orang kini ko Pak lah menikmati pisang baku ba andaknya nyoba syukur. Supaya kemerdekaan kau bisa merata orang mendapatkan, maka orang yang melaksanakan tugas sebagai mengurus daerah negara kau Pak harus jujurnya. Jangan sama je memijak ambat tuang sabalah, cie diangkek, cie dipijak. Nanti jadi itu kini Pak. Ko undang-undang dan jalan ya hukum undang-undang jari yang lawa.
Pak, kalau lawah membuat sarang dari hanya buat. Dari air liu amiang. Iri no air liu tu kemudian ili kemudian terbuat sarang. Untuk adanya tu tampak tinggal jo untuk menjarik makanan. Sudahnya buat sarang di lawah kau Pak, nyo duduk di sudui. Kalau lalu rangi jo langau Pak atas sangkui di benang lawah tu. Nyo berkata, itulah jadi makanannya. Tapi kalau kumbang na lalu ke sinan lain tersangkui. Indah Pak, putih benang lawah tu, jo lawah tu lari. Acu itu hukum di negari awak, negari lah merdeka kau Pak. Tajam ke bawah, tumpul kateh. Undang-undang hukum, undang-undang jari yang lawah. Nang ketek tersangkui, nang gadang lah, lapeh. Betul Pak. Jadi kita harus banyak sabar dan berdoa kepada Allah. Apa mendoakan orang-orang sasik kau Pak? Jangan disumpahi doanya. Iya kan? Minta ke Allah, tunjukilah orang kau ya Allah. Nabi itu Pak. Lah dibunuh Nabi dilempari jo batu. Nyo tawarkan jasonya dari malaikat Jibril. Kalau cuiku engkau ya Rasulullah. Engkau mengatakan yang benar. Tapi disiksa. Minta izinkan ambo ke Allah. Ambo hancurkan orang Quraisy. Ambo yo ke minta bantu yo ke engkau Jibril. Tapi ndak mancuan orang kau do. Manga maminkan doa. Aman doa lah Nabi ke Allah Pak. Kau orang nang kurang aja kayaknya tu. Doa Nabi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tolong tunjuki kaum saya ini ya Allah. Dia berbuat begini kepada saya karena belum tahu ajaran saya. Patut Nabi itu bapak-bapak dipuji akhlaknya di Allah. Mungkin kalau apa taniayo disiksa orang tiba malaikat Jibril. Misalnya nama Pak Amiruddin, Pak Mir, ya. Minta izinan lah ke Allah ambo hancuan orang namanya ayo Pak. Okey malaikat. Agak gisah teh. Ini bapak. Nabi nak mau. Iya kan? Itu akhlak Nabi itu. Jadi kaum muslimin pantas Nabi itu mengatakan orang terbaik itu siapa Rasul? Bukan orang banyak salat sunat. Bukan orang banyak puasa sunat. Orang terbaik itu ibadahnya banyak. Tapi ibadah itu berpengaruh kepada akhlaknya. Iya kan? Banyak na ibadahnya akhlaknya buruk, itu orang tak masuk baik kata Nabi. Sebab ibadah itu kaum muslimin mengontrol diri. Untuk kita tetap dalam koridor berakhlak. Orang yang berakhlak itu Pak, kamu suasanya berakhlak. Kalau nanambo cerituan tadi kan Nabi Pak. Atapilah jauh dari Nabi. Ada namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika itu terjadi peperangan antara orang Islam dengan orang Salib. Tentara Salib dipimpin oleh Panglima Richard dari Inggris. Tentara Islam dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ternyata ada tentara Islam, anak buah Salahuddin kok, nyuagiah panah beracun. Iya kan? Racunnya nambah bayo tu. Kanelah Panglima Richard kok langsung tubuhnya hijau kejang-kejang. Tapi ajal tidak sampai dok. Dibawa ke rumah sakit Pak, hanya bisa menghilangkan rasa sakit, tetapi tidak bisa menyembuhkan. Iya kan? Mandanga itu datanglah Salahuddin kok ke rumah sakit. Pak, lai baran suat sehat penyakit Panglima Richard kok. Indak nyok keracunan karena panah. Iyo kata Salahuddin. Pak, ambo diagih ilmu de Allah. Bisa ambo insya Allah menangkal racun. Kita keluar racun di tubuhnya kok. Apa sih gitu orang masaki? Ambo musuhnya aja. Iya kan? Tidak percaya kami kapak ada aja. Apa musuhnya kapak ube kok? Kok dapet dia pak matinya gini macam. Indak kecil Salahuddin. Iya kan? Saya akan bersedia bertanggung jawab. Kalau yang lain-lain ambo kerajaan. Ambo orang Islam. Ambo jujur, ndak curang macam.
Kira-kira orang KPU kok ada orang Islam, Pak? Jadi orang Islam itu jujur. Ya kan? Acara Pak mau be-nya Pak. Mudah-mudahan sadarnya sekali ube sudah tuh mau pakai ampulai topeng yang serasi dengan kulit. Supaya jangan tahu nyoba sombo. Diberlakukanlah Panglima Richard yang kena racun ini sebaik-baiknya merawatnya oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Batang tasanda teh gunung urek tahun jam kepil ralo raso ndak rareh ke dijuluk jatuh seorang di tampuknya. Bakawu bakeh nan kiramai meminta bakeh nan kabuliah. Allah magiah kandak sehat lainnya. Begitu sehat dia pulang. Langsung pimpin anak buahnya. Pergi kita ke Damaskus, kita hancurkan kota Damaskus, kita cincang Salahuddin Al-Ayyubi. Tambah bersemangat, nyodeklah sehat tuh Pak. Lah jalannya tentaranya. Rupa di jalan batamu kurir. Kama Pak Richard, ambo kepai ke Damaskus, kemencancang tubuh Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau ndak matinya ndak sanang timur. Pak, boleh ndak ambo memberi saran ke Pak? Boleh. Babaliklah Pak ke rumah sakit dulu. Pak aku kecil orang rumah sakit atau Pak sampailah ni Pak. Ya kan? Apa ini ke rumah sakit? Anang kambo tanyuan ke rumah sakit itu. Tanyuan si Ana mau be Pak. Tiba Panglima Richard ko sinan. Ya kan? Nyo tanyuan si Ana mau be ambo. Nan mau be apa musuh apa? Sia Salahuddin Al-Ayyubi. Mandanga itu Pak langsung dari 180 derajat turun balik ke 90. Lai pai jonyo ke Damaskus tu lai. Manganyo ke sinan, tibonyo sinan tasimpuh lutut nan duo disusun jari dan 10 memohon meminta maaf. Ndak tabayang dia bawa akhlak orang Islam kok. Lain Nabi Salahuddin tu. Indak Pak. Iko sebenarnya nong kenyo tiru di orang KPU kok. Ini bapak-bapak itu. Iya kan? Ndak nabinya do manusia manusia biasa. Iya kan? Cik Salahuddin Pak Richard. Ba'a mangko ambo mau be apa? Bangko ndak ambo bunuh saya. Anda kena korban ketidakadilan oleh anak buahku. Malah anak buahku itu yang telah saya perhentikan jadi tentara. Karena ndak minta izin kambo nyuagi sepanah beracun. Nang kedua dalam Islam musuh nalah lamah ndak boleh disakiti. Kalau ditawan musuhnya tabu hidup negaranya dia gian balik dengan perjanjian ndak akan mengulang kesalahan. Itu kami orang Islam Pak. Tapi de apa bernafsu nak membunuh hambo karena agama kita lain, ndak kita ikutin tentara ko Pak. Kita bertarung one by one. Ya kan? Kalau apa pandai silek buaya lalu, ambo pandai silek harimau. Ya kan? Kalau apa capek beko ambo mati. Ya kan? Lah ya muah Panglima Richard tu. Indah Pak, orang nalah babudi elok kawan. Nyo pagui Salahuddin tu. Minta maaf. Itu akibat dari akhlak Pak. Jadi apa 5 tahun nang ketibo kok terpilih jadi orang KPU. Kok jangan ditiru nang kini kok. Ini Bapak. Elok-elok salah akhlak Pak. Karena kita kamati ba mempertanggungjawab hanya di akhirat nanti. Lebih-lebih kalau ndak tobat. Ya kan? Ada adiknya gadis namanya Putri Irine. Kata adiknya, "Lok wana kelak orang Islam kaya dah. Ambo masuk Islam ya." Ternyata diizinkan oleh ibu dan ayahnya serta kakaknya. Masuk Islamlah Putri Irine itu. Langsungnya sekolah di pesantren Salahuddin. Kira utaknya encer, utak minyak Pak. Baitu dia ngean jalan.
Ada utak orang ku tak talu betul dia ngembakunya. Lasa-lasanya sekolah di pesantren tu, ya kan? Putri ini tu rancak tinggi semampai ati bola paling Richard kos kesenian. Mengabang kemari, ambo membawa pasanaya jo Indo awak. Apa pasanaya? Adinda kalah gadang. Dicali roman lah sadang dipandang tubuh lah patui. Ditabang batang cumangko diawah dengan baliwang basi dan datang dari apa kapak penabang patah tigo. Sungguh karakok dah ulunya julai gagang menuju junjuang niat nak jadi sirih bana cinta lalamo kecerano. Sirih nalah berbuah labek ko dia nak memindahan indu awak kecerano le dia. Le ngerti Pak Basoden tu. Rupa pandai lo panlima Richard ko pepetah Minang. Iya kan? Kalau ada pilihan adinda, orang tua mengizinan, orang tua tidak memasuk dah. Tapi kalau tidak ada pilihan, orang tua kita yang akan mencarikan jodoh untuk adik dinda. Di anakku anak gadih Pak, anak gadih na nelok lah tadidik lojo Islam, bertambah pemalunya Pak. Anyo imbau sekakaknya ko nyoba bisik Sungai Puah. Lai terkenal Pak bisik Sungai Puah. Ya kan? Deknya mapa basi Pak, walaupun nyoba bisik kare yo. Kunda nak terang ada orang. Dah. Ada yang kena hati ke guru den. Salahuddin Alayyabi ko. Yo wana gitu jaga. Iyo dah. Yo ganteng. Ya kan? Kaum muslimin nyo payon nyo orang gaik nyo di pelima Richard ko. Kiro buli ada orang gaik nyo. Nyo lamar lah Dek Salahuddin. Iya kan? Putri Irine ko kewininya. Salahuddin ko rupuati nyo lah di dalam no. Nyo lamar coba suarap ndak dapet di den. Kita pindahan saya ke Bahasa Minang. Sultan Saidi Padang Taro. Baparak Karimbo Mancuang. Pandai menanam bijo rumin tampak nandari bukit duo. Oi intan pudi ameh nanelo bawalah tompang ameh lancuang niat nak samo jadi cincin untuk dipakai salamonya. Pantun Minang ko sindi-sindi saja Pak. Nanam ameh lancuang lai tahu Pak. Ibu lai tahu ameh lancuang. Imitasi. Sabantai dipakainya lai hitam. Jadi dirinya nyo ibarat ameh lancuang intan pudi nyo lamar niatnya nak jadi cincin untuk dipakai salamonyo untuk berumah tangga tu mam kasih. Iya kan? Nyo jawe lo pantun kode putri Rine jo bahasa Inggris ndak lo dapet di den. Ikolah kelamahan awak nak sekolah kau Pak. Iya kan? Sekolah di pesantren lupa pindah masak nau saraf tu. Jadi ilmu kurang sekolah tangguang mengaji tidak sampai katam. Cuma nyu izinkan juga de Allah jadi penceramah. Kecek putri Rine kapa ketek di lamun nombak. Kapan datang di Bengkulu? Dek riak tiba di tapi sampailah juga ke Subarang. Pandai bana bang menembak indak yo peluru karena sabalah jantung hati iman di dado digoncangnya bang hatiku dalam hatimu bang. Ya anikahlah Salahuddin Alayyabi jo putri akibatnya Pak. Ku akhlak kejiwa tadi kan? Akhirnya Inggris Islam selama 800 tahun. Dengan apa ditarik mereka? Bukan dengan paksaan, bukan dengan kecurangan, tetapi dengan akhlak yang baik. Akhirnya Islam Inggris itu selama berapa tahun. Jadi negara Barat itu dululah Islam Pak. Kemudian kafir. Ambo itu nang khawatir ambo Indonesia kok. Iya kan? Kok berubah jadi kafir sepeninggal awak? Iya kan? Bangko sepeninggal awak kalau kayak nang umur 70 kok Pak. Ya nampak sangko umur Pak sampai 100 lah.
Kok 100 ina ele pak le. Iya kan? Ele. Generasi nang ketibo. Allah tidak menjamin Islam bertahan di suatu negara. Tapi Allah menjamin Islam ini tidak akan hilang di dunia. Di dunia. Tapi nyoba ganti-gantian ya Allah. Akini di barat lah mulai lo balik. Ambo mengaji ke Australia itu pak. Lah banyak gereja nyoba balik dorang pak. Untuk jadi masjid dan musala. Iya kan? Jadi nyoba tukar-tukar nampaknya pak. Bisa enggak Islam lebih di Indonesia kok? Labia kalau apa ndak amuh menunjang anak cucu mapal Quran gua. Al-Quran ke Al-Quran sekaji yang banyak buku dan lain. Nah, kalau itu cepat itulah pak satu mailangan Islam. Liter enggak ada pak toh. Sebab kitab Allah ini ndak main-main. Nyo sebagai hudan petunjuk. Jadi kalau akhlak awak lah baik pak, baru kelop kita puasa Ramadan. Aku nonyo puasa Ramadan kalau kekurang aja yo. Jadi setiap bertambah umur awak, setiap taruh ya mendengar kaji, mengaji ceramah, harus berubah perangai awak pak. Harus akhlak awak tambah baik. Apa saja di Pekanbaru kau ndak ada jalan-jalan ke Priaman. Pailah jalan-jalan ke Priaman. Mengapa kami kele Ustaz mata pencarian kami siko ada nang kecil calik di pantai Gondoriah tu orang mampasewan baru bacamin. Nyo sewa lo 3.000 pak. Iya kan? Pandai baru atau bacamin Ustaz pandai. Semua jawab selfie. Kecil baru nyo pindah lo ke tangan kita. Bagi lo baru atau Sarawak. Ikan? Ikan? Atau bertanya ambo ke orang tu, lawaralah maunya baru aku pandai baca min kau pak. Kalau gak 2 tahun lah, lihat ada perubahan cuma. Galak lo tukang baru tu. Rupanya baru kau baca min, ndaknya perhatian badannya dalam jamin tu dah. Kalau baru kau baca min nyo perhatian badannya, sudah baca min tu painya ke tukang nyai. Agak baru itu madah. Jo. Selama kau mau memanjik karambi, batilanjang saya tumbuang mau gadang. Anyo calik orang sawali. Buruk mana mau calik dalam kacau batilanjang kau. Nah itu do jo buat lah baju mau kat sepasang. Dia do pengenal baru situ. Nah. Jadi rajin nawak mendengar kaji ko, ndak berubah perangai tu. Asamo je baru macam ni. Ndak siko dah di Padang. Ya kan? Jadi mudah-mudahan kita sambut Ramadan ini dengan akhlak yang baik. Kalau kita berakhlak baik, Bu, ada awak tersinggung je orang ndak mendendam awak tu. Kita maafkan saja itu orang akhlak baik tu. Iya kan? Tersinggung ibu dek suami maafkan saja. Iya kan? Kau ambil contoh hal lain boleh? Lain. Suami ibu dulu kepala dinas masuk kerja. Karena coknya keluar daerah dinas tu. Iya kan? Hari kepuasa besok, kini umurnya lah 70 lah sekai embo kau. Nah biasanya lain minta maaf juga ibu, tapi ada kesalahannya ndak nyakui cik. Dek umurnya lah 72. Iya kan? Kok kai duit kok mati lah. Aka puasa besok kok nyo akui kesalahannya tu lah. Nyo dak ke ibu tu nyo urui-urui punggung ibu. Ba dah kok. Awak lah sama kai. Wah tu menangisnya. Baitu ma ibu. Ketika ambo dinas keluar daerah dulu. Ambo ndak ada selingkuh, ambo ndak ada berzina. Cuma untuk menyalurkan nafsu biologis ambo secara halal, ambo nikah di Palembang cik. Selama kau ibu kan tak kicuh di Nantarang. Kau hilang di Nangkalam tu lah biasa. Ya kan? Tak kicuh di Nantarang hati ibu. Tapi ibu kan tak tahu doh. Belanja ibu kan tak kurang. Anak ambo 2 sinan lah cucu lo ambo 3. Bu, karena ibu lah ambo kicuh selama kau maafkan ambo ya.
Aku ada suami ibu mau itu dia mau maman. Jangan ni yang saya jawab lah. Maafan saya, jangan mendendam ke beliau. Biarlah dah. Belanjuan bukan tak kurang salamu ko do. Bamang konyo minta maaf, inyo marasolah mengicu salamu ko alun minta maaf lah. Lah jujurnya minta maaf, dia dia maaf sih. Malah ibu tambah redaksinya jangan rancak dah. Terima kasih ya dah. Udah babini sinan, babi tuji. Nan biasa ambo saya udah pelosoh seorang. Itulah ya dojen ini. Ya kan? Ya kan? Jadi orang yang berakhlak tidak pendendam. Apa-apa itu pula. Ya kan? Kok ada ibu mengecek kasar kau, awak bertanya eloknya. Samba hari kini ibu kecewa, kan elok tanya awak tanya. Lihat sila waktu dua barana udah magi pitih milian samba aja. Beitunya keceknya kau, iya kan? Kita jangan emosi lah. Iya kan? Maaf ya bu, ambo nyinyi bertanya mas. Iya kan? Atau dimakan sesambana nado tu lah. Tak usah mendendam ke orang rumah. Orang rumah kau banyak jasonya kawak pak. Lain tekan ada pak jasonya. Allah lo menggaraan itu, lain tekan ada pak. Setiap bini awak palupo pak. Tapi awak nak beruntung. Jadi kalau ada bini pak, pai kabasa pak bapasan balian iko yo bu luponya. Jam berang pak kenya. Padusi palupo tu awak beruntung. Bab itu Ustaz, ambo anak mo nang kedua sonsang pak. Kakinya lah iya dulu, tasangkui liyenya. Adimbo ambo dek bidan ke dalam tu pak. Sakit mana di ibu Ristawadi sakit tu ambo alun Ustaz le. Ya kan, bapak ci ibu tu kabau ambo. Dia sakit dah, maafkan dia dah kok mati dia. Ya kan, kan tak tanggung sakitnya orang nak sonsang tu dah. Lah 2 tahun nak sonsang tu umurnya lah orang nak ibu ke sekali lain. Bapak itu, deknya lah lupa sakit tu. Jadi bini awak kalau pelupo awak nak beruntung. Tu mengko sampai anak orang sabaleh 9 bagainya pelupo. Kalau ndak pelupo lah bini awak. Kau pak aja ndak kek dah kedai lain sakit beranak kau macam. Ya kan? Jadi jam bangi-bangi ke isteri ndak pak. Cubalah dapat kematian bini, ndak ada nama ben awak di rumah lah. Ya kan? Jadi kita saling memaafkan untuk menyambut Ramadan. Tak boleh kita ego memperturutkan emosi. Ya kan? Orang-orang KPU nanti jujur kok kita doa ante pak. Supaya jujur dan minta ampun ke Allah. Jangan disumpahinya pak. Tak hak awak tu dah. Itu Allah nang kemengutuk nak doa hak awak. Kita doakan, ya Allah tunjukilah mereka kembali kepada jalan yang benar. Itulah tausiah kita malam kini pak. Tak ada mengaji embonan sepanjang kau kedo pak. Ya kan? Kok dek bertamu jamaah jah salam sekali kau kemah. Ada ndak pak nanura maso? Kecamatan Baso ada? Ada ya. Jadi ambo di Kecamatan Baso di Nagari Tabe Panjang. Ya kan? Dusunnya aja tabi. Ya kan? Rumah rangga